Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang difraksi atau penguraian dari cahaya. Difraksi berkenaan dengan berbagai fenomena yang berhubungan dengan penjalanan gelombang, seperti pembiasan, penyebaran, dan interferensi dari gelombang yang melewati suatu benda atau celah yang mengganggu gelombang. Difraksi dapat terjadi pada berbagai tipe gelombang, baik gelombang bunyi, air, elektromagnetik seperti cahaya, sinar X, atau gelombang radio. Pada saat difraksi terjadi, tidak semua efek dapat jelas diamati karena panjang gelombang harus sesuai dengan ukuran celah. Ya. Pada kompleks pola kompleks pada intensitas gelombang yang terdifraksi adalah hasil dari interferensi antara bagian yang berbeda dari gelombangnya. Nanti akan kita lihat. Ini pola difraksi ya, difraksi patternnya seperti ini. Jadi yang di tengah ini sangat terang, kemudian diapit oleh pola gelap, kemudian ada pola-pola terang berikutnya di kiri kanannya. Pertama kita akan lihat difraksi akibat celah tunggal, ya seperti ini. Jadi ini ada celah ya, yang lebarnya itu adalah A, ya, atau kalau ini titik tengahnya maka lebarnya itu adalah A per 2. Jadi total lebar dari celah ini adalah A. Pola yang terjadi dari pola terang pada pusat yang sangat kuat, ya seperti tadi. Kemudian diapit oleh pola gelap, ya, di mana setiap bagian dari celah bertindak sebagai sumber cahaya atau titik kecil. Jadi cahaya yang melewati celah ini ya, ada sumber-sumber kecil, dianggap ada sumber-sumber kecil yang selanjutnya menjadi sumber dari wavelet berikutnya. Kondisi untuk interferensi melemahkan untuk pola gelap ya, yang dapat kita hitung di sini adalah pola gelap pertama ya, pola gelap kedua dan seterusnya ya. Jadi kita dapat menghitung pola gelap pertama di titik P ini itu sama dengan A sin theta sama dengan M, yang dimana lambda itu adalah panjang gelombangnya, theta sudut yang dibentuk ya, kemudian M itu adalah pola gelap keberapa. Misalnya pola gelap pertama ya, plus minus 1, karena dia ada kiri kanan yang posisinya sama. Kalau dia order kedua berarti pola gelap kedua kiri kanan plus minus 2. Kemudian jarak bayangan dari pusat ya, jarak dia dari pusat ya. Y itu dapat dihitung MD sin theta M. D itu adalah jarak dari celah ke layar tempat bayangan terjadi. Kemudian puncak pola terang terletak pada setengah kali antara batas pola gelap. Jadi kalau misalnya di sini ada pola gelap ya, ada pola gelap, batas pola gelap. Nah, puncak pola terang itu berada pada tengah-tengahnya dia. Ya, pada tengah-tengah dari batas pola gelap. Sehingga lebar pola terang adalah 2 kali lipat letak pola gelap yang membatasinya. Jadi kalau kita dapat menghitung ya Y di sini, Y, maka lebar dari pola terang itu adalah 2 kali Y ya, karena pola gelap berikutnya akan terbentuk dari sini. Ya. Maka lebar ini adalah lebar pola terang pusat atau pola terang pertama. Lebar pola terang berikutnya adalah setengah kali dari lebar pola terang sebelumnya. Jadi kalau ini pola terang yang lebarnya katakanlah 2, maka lebar pola terang berikutnya itu adalah 1, kemudian setengah ya, dan seterusnya. Ya di sini kita lihat dia sangat bergantung dari lebar celah ini ya terhadap panjang gelombang. Kalau ternyata lebar celahnya sama dengan panjang gelombang, maka bentuk dari bayangan itu akan seperti ini ya. Lebar pola terang itu akan sangat lebar sekali. Kalau ternyata dia 5 kali lebar dari celah itu adalah 5 kali panjang gelombang, maka dia akan semakin skew ya, akan semakin mengecil. Kalau dia 10 dia akan lebih kecil lagi. Lebar pola terangnya ya, lebar pola terangnya akan semakin lebih kecil lagi. Jadi dia tergantung dari panjang gelombang. Ya, di sini lambda. Kemudian intensitas ya, untuk celah difraksi celah tunggal kita bisa hitung. Intensitasnya itu adalah intensitas maksimum dikali sin kuadrat beta per beta kuadrat. Beta itu adalah pi per lambda A sin theta. Ya. Sehingga kita bisa hitung ya posisi dari intensitas minimum, yaitu ketika beta sama dengan mp ya, karena kita tahu A sin theta ini adalah m lambda ya. Jadi kita bisa tahu intensitas minima tergantung dari m-nya, order keberapa, M1, M2, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh 1 untuk difraksi celah tunggal ya. Difraksi celah tunggal.
Di sini kita punya cahaya dengan panjang gelombang 580 nanometer, ya, lambda, jatuh pada celah tunggal dengan lebar 0,3 mm. Ini adalah A. Suatu layar terletak sejauh 2 meter, maka ini adalah D, ya. D-nya dari celah tersebut. Hitung posisi pola gelap pertama. Ya, di sini kalau kita gambarkan, ya, kalau kita punya celah, ya, kemudian kita punya layar, kita punya di sini yang namanya D, ya, kita punya di sini yang namanya A, kemudian kita punya sinar, ya, dengan panjang lambda. Nah, kita tahu kalau difraksi celah tunggal, maka dia akan membentuk suatu pola gelap, ya. Pola gelap, ya, katakanlah seperti ini, ya, pola gelap. Ini pola gelap pertama. Hitung posisi pola gelap pertama, ya. Di sini posisinya P1 dan P1. Maka dari sini kita dapat menghitung, ya, untuk interferensi melemahkan atau pola gelap pertama itu adalah A sin theta sama dengan M lambda. Dimana kalau pola gelap pertama itu adalah M-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan sin theta sama dengan lambda per A. Lambdanya berapa? Kita dapat 580 kali 10 pangkat min 9. Kemudian A-nya itu adalah 0,3 kali 10 pangkat min 3. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya di sini adalah 1,93 kali 10 pangkat min 3, ya, untuk sin theta. Nah, yang ditanyakan adalah posisi pola gelap pertama. Maka yang kita cari adalah Y, M, M-nya itu sama dengan 1, Y1 itu adalah sama dengan M sama dengan 1, ya, kali D dikali sin theta 1. Ya, ini D. Sin theta 1 itu adalah ini, ya, sin theta 1. Maka D-nya itu kita dapat 2 meter dikali sin theta 1, 1,93 kali 10 pangkat min 3. Maka ini kita bisa dapatkan hasilnya adalah sekitar 3,8 7, ya. 3,86 kali 10 pangkat min 3, ya, posisinya itu, ya. Jadi posisi dari Y1 ini, ya, kita ambil titik tengahnya di sini. Maka Y1 itu adalah ini, ya. Y1 itu adalah 3,86 kali 10 pangkat min 3 meter, ya. Kemudian Y1 aksen juga sama. Kemudian hitung lebar pola terang pusat, ya. Pola terang pusat itu adalah lebarnya dia, ya, yang diapit oleh pola gelap pertama. Maka kita dapat menghitung yaitu lebar pola terang pusat, yaitu sama dengan 2 kali Y1, ya, karena lebarnya adalah ini. Yang hasilnya itu 2 kali Y1 itu adalah kita kalikan ini kali 2, yaitu 7,72 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini yang A, ini yang B. Kemudian yang C, pertanyaannya adalah hitung lebar pola terang orde pertama, ya. Lebar pola terang orde pertama, ya. Kalau kita tahu ini terang pusat, ya, terang pusat ini sama dengan orde 0, maka orde pertama itu adalah setengah kali dari lebar orde 0, ya, orde sebelumnya. Maka nilainya adalah setengah dari 7,72 kali 10 pangkat min 3, ya. Hasilnya adalah sama 3,86 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu terkait dengan intensitas. Hitung intensitas dari 3 pola terang sekunder selain pola terang utama, ya. Pola terang utama itu 0, ya, orde 0, dari difraksi celah tunggal yang diukur sebagai persentase dari intensitas pola utama, ya. Jadi ini intensitas pola utamanya Imax. Maka kita bisa cari tahu ketika 3 pola terang sekunder, ya, berarti M sama dengan 1, M sama dengan 2, dan M sama dengan 3, ya. Intensitas itu sebagai persentase dari intensitas pola utama, artinya I1, ya, dikalikan dengan I max, ya, maka hasilnya
I1 itu kita tahu adalah nilainya yaitu I max dikali sin kuadrat beta per beta kuadrat dibagi dengan I max. Maka ini habis, maka nilai itu akan sama dengan sin kuadrat beta dibagi dengan beta kuadrat ya. Ini nilai ini. Ya. Nah, sekarang di sini beta yang berlaku adalah beta 1 karena kita mencari yang intensitas pola terang pertama. Nah, beta 1 itu sama dengan adalah ketika M-nya sama dengan 1. Maka nilainya adalah pi. Oh sorry, yang kita cari adalah pola terang ya. Ini adalah minima ya. Maka kalau untuk pola terang itu nilainya akan sama beta M plus setengah ya dari pi. Karena pola terang itu diapit oleh pola gelap dan lebarnya itu adalah setengah dari batas pola gelap. Ini ketika M-nya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan beta itu adalah 3/2 pi. Ya. Jadi kita dapatkan I1 sama dengan sin kuadrat dari beta, yaitu 3/2 pi, dibagi dengan 3/2 pi kuadrat. Ya. Ini nilainya, ya kita tahu pi, pi di dalam sin kita bisa hitung, nilainya ada ini kira-kira 0,045 ya. Sorry, I1 per I max ya ini. Ya, maka ini lebih kurang 4,5%. Jadi intensitas I1 itu hanya 4,5% dari I max ya. Intensitas pada pola terang pusat. Kemudian kita bisa cari yang sama untuk I2 per I max ya. Nilainya itu adalah sin kuadrat ya. Nah, di sini betanya itu M-nya 2, maka 2 tambah setengah 5/2 ya. 5/2 pi dibagi dengan 5/2 pi dikuadratkan. Sama dengan, nah ini kalau kalian cari, hasilnya adalah 1,6%. Begitu juga untuk I3 per I max. Ya, sama dengan sin kuadrat, maka ini 7/2 pi bagi dengan 7/2 pi kuadrat. Ini kalau kalian cari nilainya sekitar 0,83%. Ya. Jadi kita dapatkan intensitas dari 3 pola terang sekunder yang diukur sebagai persentase dari intensitas pola terang utama. Ya. Selanjutnya, difraksi yang kedua itu adalah celah lingkaran. Jadi kalau kalian punya lingkaran ya, celah lingkaran, kemudian ada layar, maka ketika sinar kalian lewatkan, maka pola yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, pola lingkaran, ada ring yang seperti ini, di mana celah lingkaran ini mempunyai diameter D ya, diameter D, kemudian jarak dengan layar tempat bayang terbentuk itu adalah D kapital, ya, D besar. Maka kondisi interferensi melemahkan, ya artinya pola gelap pertama ini, ya pola gelap pertama ini, itu kalian bisa dapatkan nilai jari-jarinya itu adalah D sin theta, di mana sin theta itu adalah 1,2 panjang gelombang dibagi D. D itu adalah diameter dari lubang ini. Jadi intinya ketika kalian punya celah ya, kemudian ada layar, maka bentuknya itu dia akan melingkar ya. Kalian bisa dapatkan tetanya di sini ya. Kemudian dengan mengetahui jaraknya dia D, kalian bisa dapatkan jarak dari tengah ke bayangan pertama, pola gelap pertama, yang mana jaraknya ini adalah Y, yang merupakan jari-jari ya, jari-jari bayangan lingkaran. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi di sini ada pola pusatnya, kemudian pola gelap pertama itu akan di sini ya, di sini. Kemudian kalian bisa hitung sudut yang membentuknya ini ya. Kemudian kalian dapatkan Y. Ya, Y-nya ini adalah jari-jari.
seperti ini. Oke. Nah, yang menjadi point of view dari difraksi celah lingkaran itu adalah apa yang disebut dengan resolusi atau resolvability yang menggunakan kriteria Rayleigh. Kriteria Rayleigh itu yaitu pusat maksimum difraksi cahaya pertama jatuh pada minimum pertama difraksi cahaya lainnya. Ya, jadi kalau kalian punya dua objek gitu ya, dua objek ya, dua sinar ya, dua sinar yang lewatin, ya, maka ketika bayangannya terbentuk pada suatu layar, ya, pusatnya satu bayangan, ya, itu berada pada pola gelap pertama. Ini ya bayangan dua, ini bayangan satu pusatnya. Maka pusat pola terang pertama ini berada pada pola gelap pertama dari bayangan yang kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada pusatnya, bayangan pertama ya, pola pertama, bayangan pertama, ini bayangan kedua. Ya, kalau kalian teruskan begini, maka ketika posisi dia pusatnya berada pada pola gelap pertama bayangan yang di sebelahnya, maka ketika kondisi ini tercapai dikatakan bayangan dapat dipisahkan atau kita dapat membedakan bahwa objek itu adalah objek yang terpisah. Jadi kalau kalian lihat dengan mata, ketika kalian melihat seperti ini, kalian tidak tahu apakah ini objeknya dapat dipisahkan atau tidak. Tapi ketika kondisi pola gelap dan pola terang ini berhimpitan dengan pola gelap sebelahnya, maka kalian dapat mengatakan bahwa itu adalah objek yang terpisah. Nah, di sini kita dapat hitung yang namanya sudut batas resolusi dari celah lingkaran, yaitu atau disebut sudut pemisahan angular, ya kita hitung tetanya, teta kritikalnya berapa, yaitu sama dengan 1,22 lambda per D. Nah, di sini kita tidak menggunakan sin ya, karena nilainya sangat kecil sehingga dalam suatu kondisi sin theta, kalau tetanya itu sangat kecil, dia akan nilainya akan lebih kurang sama dengan theta itu sendiri. Makanya kita dapat menghitung tetanya secara langsung 1,22. Kemudian kita bisa ketahui jarak pisah ya antara kedua objek itu, yaitu dari jarak celah terhadap layar atau terhadap pengamat dikalikan dengan theta r-nya itu ya. Jadi perhatikan di sini rumusnya sedikit berbeda ya dengan kriteria Rayleigh karena adanya ketentuan ini. Kemudian ini ada contoh 3 ya, contoh 3 untuk kriteria Rayleigh ya, kriteria Rayleigh. Suatu celah lingkaran dengan diameter 32 mm ya, dan dengan ya, ini D sama dengan 32 mm. Meneruskan cahaya dari dua objek dengan panjang gelombang ya. Jadi dia ada dua cahaya masuk, yang panjang gelombang itu sama, lambda 550 nanometer. Kemudian sebuah layar ditemukan pada jarak 24 cm ya, 24 cm. 24 cm dari celah. Berapa pemisahan angular agar sesuai dengan kriteria Rayleigh? Ya. Jadi ceritanya anggapannya seperti ini. Ya, ini adalah tempat bayangan dibentuk ya. Misalnya kita menggunakan lensa atau mata ya. Ini adalah celahnya atau pupilnya, tempat masuknya cahaya atau lensa ya, biasanya lensa ya, kita punya lensa. Maka ketika kita mengamati melalui lensa ini ada dua objek ya, dua objek. Nah, berapa sudut pemisahan angularnya supaya kita dapat menentukan bahwa benda ini adalah benda yang terpisah, atau kita dapat jelas melihat bahwa benda ini adalah benda yang terpisah, bukan benda yang sama. Artinya bayangan yang terbentuk di sini itu haruslah pusat terang yang pertama ya, itu harus berada pada pola terap pusat pola terang harus berada pada pola gelap pertama bayangan yang lainnya ya, seperti ini. Jadi dia harus seperti ini. Nah, untuk membentuk ini kita membutuhkan yang namanya sudut ya, sudut kriteria Rayleigh ya, sudutnya berapa? Sama saja sudut di sini ya, sudutnya itu adalah theta ya, theta Rayleigh itu sama dengan 1,22 lambda per D ya.
yaitu nilainya adalah 1,22 dikali lambdanya itu adalah 550 nanometer ya, kali 10 pangkat min 9, kemudian dibagi dengan D-nya itu adalah 32 kali 10 pangkat min 3. Maka kita bisa dapatkan sudut kritikalnya itu adalah 2,1 kali 10 pangkat min 5 ya, radian ya, karena dia sudut ya. Jadi kalau misalnya sudut yang terbentuk ini lebih lebar ya, katakanlah di sini ya objeknya ya, artinya sudut yang dibentuknya itu lebih lebar lagi, maka sudah pasti kita dapat melihat atau melalui lensa tersebut kita dapat melihat dengan jelas bahwa benda itu terpisah. Tapi kalau misalnya lebih kecil dari sudut ini, katakanlah dia di sini ya, artinya sudut yang dibentuknya itu lebih kecil ya, lebih kecil dari theta railingnya, maka kita tidak akan bisa memastikan bahwa benda itu adalah benda yang terpisah. Jadi ini untuk yang A ya, theta railingnya seperti ini. Kemudian yang B itu pertanyaannya adalah berapa jarak minimum bayangan pada objek, berapa minimum bayangan pada objek pada layar ya, pada layar yang terlihat terpisah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak minimum bayangan, artinya jarak dari pusat bayangan pertama ya, atau kita sebut di sini delta x ya misalnya, atau kita bisa katakan ya delta x ya, atau nanti y ya. Maka berapa jarak minimum dari kedua bayangan ini agar dia terlihat terpisah ya. Maka kita bisa hitung yaitu jarak dari pusat ke pola gelap pertama ya. Dari pusat pola terang ke pola gelap pertama. Yang mana jaraknya itu adalah YR ya, ini. Itu sama dengan D dikalikan dengan theta R. D-nya itu berapa? 24 kali 10 pangkat min 2. Theta R-nya itu adalah 2,1 kali 10 pangkat min 5. Maka jaraknya itu adalah sekitar 5 kali 10 pangkat min 6 meter ya, atau 5 mikrometer. Ya, ini untuk contoh yang ketiga untuk kriteria relief. Kemudian kita masuk ke difraksi celah ganda ya. Di sini ada celah ganda. Sebelumnya kita pada interferensi juga kita menggunakan percobaan celah ganda Young ya. Ini digunakan untuk pembuktian interferensi, sedangkan celah ganda di sini ya difraksi. Sebenarnya celah ganda Young itu juga merupakan difraksi ya. Karena interferensi itu adalah salah satu bagian kecil dari difraksi. Nah, di sini kita lihat bedanya. Pada celah ganda Young ya, yang digunakan sebagai oleh Young itu untuk pembuktian interferensi, lebar celahnya itu adalah sangat kecil ya. Artinya A itu sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan lambda panjang gelombangnya. Sehingga intensitas yang dihasilkan itu seragam ya. Jadi seperti ini. Terangnya itu sama ya. Intensitas yang dihasilkan itu seragam. Jadi kalau kalian lihat pola terang pusat dengan pola terang berikutnya itu nilainya itu ya relatif sama. Karena lebar dari celahnya itu sangat kecil. Jadi kalau kalian ingat ya, lebar ini ya, lebarnya dia A dibandingkan dengan lambda ya. Panjang gelombangnya sekian nanometer, tapi celah ini jauh lebih kecil lagi. Maka bayangan yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, sedangkan pada celah tunggal atau kita berbicara tentang difraksi ya, lebar celah atau A itu relatif lebih besar daripada panjang gelombang ya. Kalau ini sangat kecil dari panjang gelombang. Nah, artinya ketika kita lebar celahnya itu lebih besar dari panjang gelombang dan kita menggunakan celah tunggal, maka bayangan yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Ya, yang di tengahnya sangat terang sekali, kemudian diapit oleh yang gelap, kemudian berikutnya itu intensitasnya akan berkurang ya, setengahnya hingga dia meredup. Kira-kira seperti ini ya. Jadi tengahnya kuat, kemudian ada pola gelap, kemudian pola terang lagi, pola gelap ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan celah tunggal yang A-nya itu lebih besar daripada panjang gelombang. Nah, sedangkan pada difraksi celah ganda ya, lebarnya itu lebih besar ya dari panjang gelombang, tapi kita mempunyai dua celah ya. Jadi celahnya itu ada dua. Ya, kalau tadi pada percobaan ganda yang, celahnya juga ada dua ya, tapi dia nilainya jauh lebih kecil. Kalau ini nilainya lebih besar, nilai A-nya itu
dia lebih besar daripada panjang gelombangnya. Nah, ketika kita memiliki meneruskan cahaya kepada celah ganda difraksi seperti ini, maka intensitas yang dihasilkan akan uh, seragam untuk pola difraksi yang sama. Ya, artinya dia dibatasi. Jadi dia mengikuti difraksi celah tunggal ya. Ini envelope-nya difraksi celah tunggal. Tapi untuk setiap pola ya, pola terang di dalam envelope difraksi celah tunggal ini, dia akan memiliki intensitas yang banyak. Jadi bentuknya akan seperti titik-titik seperti ini. Ya, titik-titik ini. Dan nilai intensitasnya itu sama untuk setiap envelope dari difraksi celah tunggalnya, dia akan sama. Hanya saja dia dibatasi oleh si celah tunggal tadi. Ya, artinya dia kira-kira kombinasi dari kedua ini. Oke. Celahnya itu dipisahkan oleh jarak D ya, sama dengan celah ganda yang. Nah, di sini pada difraksi celah ganda dengan lebar celah yang terpisah, maka berlaku dua mekanisme fenomena dasar, yaitu difraksi dan juga interferensi. Ya. Difraksi untuk lokasi pola gelapnya, ya, ketika kita berbicara difraksi, artinya bicara secara yang biru ini, ya, kita gunakan rumus difraksi, ya, rumus difraksi. M difraksi plus 1, 2, 3. Nah, ketika kita berbicara tentang interferensi, yaitu yang kuning ini, maka lokasi pola terangnya itu kita mengikuti rumus dari interferensi. Ya. Perhatikan di sini kita punya A, ya, lebar celah, dan di sini kita punya D, yaitu jarak. Ya. Jadi kalau interferensi itu kita dipengaruhi oleh jarak antar celah. Kalau pada pola difraksinya itu kita dipengaruhi oleh lebar dari celah tersebut. Ya. Selanjutnya kita berbicara intensitas dari difraksi celah ganda ya. I sama dengan IM cos kuadrat B. Artinya di sini ada dua fraksi ya. Difraksi yang pertama ini adalah interferensi, difraksi yang ini adalah difraksi ya. Karena intensitasnya dipengaruhi. Makanya dia yang pertama dia untuk interferensi dia akan berusaha untuk sama, tapi dia dibatasi oleh envelope-nya difraksi ya. Ini faktornya. Maka nilai intensitasnya itu tidak seperti pusat dari pola terangnya. Di mana B itu adalah ya ini, alfa itu PA. Ingat dia dipengaruhi oleh D, lebar celah, ini untuk interferensi, A, ini untuk pola difraksi ya. Cos kuadrat B, ya beta disebut dengan faktor interferensi, sin kuadrat alfa per alfa kuadrat disebut dengan faktor difraksi. Ya. A itu adalah lebar, ya lebar celah, D itu adalah jarak antar celah, dan D kapital itu adalah jarak dari celah ke layar. Ya, di sini contoh 4. Ya, satu gelombang cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer ditembakkan menuju celah ganda dengan lebar 4,05 mikrometer ya A dan terpisah oleh jarak 19, D ya. Ditembak menuju celah ganda ya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ya, di sini lebarnya itu adalah A ya, yang 4,05 ya, mikrometer. Kemudian dia terpisah oleh D ya. Kemudian cahaya yang ditembakkan itu adalah 405 nanometer. Nah, di sini kita lihat bahwa lebar dari celah itu jauh lebih besar daripada panjang gelombangnya ya, lambda. Maka di sini yang berlaku adalah celah ganda difraksi. Nah, dengan begini, maka pola yang terbentuk itu adalah pola yang mengikuti pola difraksi dan interferensi. Jadi dia punya pola difraksi ya, kemudian di dalamnya ini ada pola interferensi ya. Jadi bentuk cahayanya itu akan titik-titik ya, kemudian gelap, kemudian titik-titik yang agak redup ya. Nah, ini untuk pola dari celah ganda difraksi. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak pola terang akibat interferensi di dalam pola terang utama difraksi. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ya, misalnya ini satu sisi kita gambarkan, ini pola difraksi, ya. Nah, di sini ada pola interferensi di dalamnya. Ya.
Yang ditanyakan berapa banyak pola terang ya, pola terang interferensi di dalam pola terang utama difraksi. Ini pola terang utamanya yang ini ya. Pola terang utama yang difraksi ya. Ya, yang biru ini pola terang utama untuk difraksi. Nah, di sini kita bisa hitung yang pertama ya, untuk soal A, kita pertama hitung difraksi ya. Difraksi. Difraksi itu rumusnya adalah A sin theta M difraksi sama dengan M difraksi alfa ya. A ya sin theta sama dengan M difraksi dikali lambda ya. M-nya ini kita tahu sama dengan 1 karena ini pola terang utama ya, maka kita bisa dapatkan di sini sin theta sama dengan lambda per A ya. Kemudian kita berbicara tentang interferensi ya. Interferensi ya, kita rumusnya adalah D ya sin theta sama dengan M interferensi lambda ya. Nah, M interferensi ini yang mau kita cari, berapa banyak pola terang dari interferensi ya. Di sini kita tahu D sin theta itu adalah lambda per A ya, lambda per A sama dengan M I interferensi lambda ya. Ini hilang, maka kita dapat mencari MI sama dengan D per A ya. D-nya itu nilainya adalah jaraknya 19,44 10 pangkat min 6 dibagi dengan A, yaitu 4 kali 0,5 kali 10 pangkat min 6 ya. Nilainya ini kira-kira 4,8 ya. Maka nilai M interferensi itu adalah 4,8. Nah, maksud dari M sama dengan 4,8 ini artinya adalah pola terang dan pola gelap dari interferensi dan difraksi itu dia tidak berimpit ya. Artinya 4 ya, ketika M sama dengan 4 ya, itu dia masih berada di dalam yang biru ini ya, yang biru. Ya, yang biru ini ya. Karena ini kan theta ya, tetanya, karena tetanya sama ya. Kemudian ketika M sama dengan 5 ya. Ini kalau kita lanjutkan ya. Ketika M sama dengan 5 ya. Itu dia sudah berada di luar theta. Artinya M sama dengan 5 ini dia udah tidak termasuk di dalam envelope-nya difraksi. Sehingga kita bisa tahu bahwa jumlah pola terang yang berada di dalam pola terang utama itu adalah 4 dikali 2 ya. Karena kiri kanan itu sama dengan 8. 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2 ya. Ini kiri kanan ditambah 1 yang di tengah ya, yang di tengah. Yang di tengah ini kita hitung 1. Jadi nilainya itu adalah ada 9 pola terang yang berada di dalam pola difraksi yang biru ini ya. Kiri kanan ya. Ini kalau kita teruskan dia kiri kanan ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, berapa banyak pola terang akibat interferensi pada salah satu sisi pola terang difraksi pertama. Nah, di sini difraksinya ya bukan lagi M sama dengan 1 ya. Tapi M-nya akan sama dengan 2 ya. Ini M difraksinya akan sama dengan 2. Karena M sama dengan 1 itu adalah pola gelap pertama ya, pola gelap pertama. Jadi kalau kita punya seperti ini ya. Yang M sama dengan 1 itu adalah ini. Jadi M sama dengan 1 itu melambangkan dia mengapit pola terang utama ya. Nah, sekarang ditanyakan pada salah satu sisi pola terang pertama. Nah, pola terang pertama itu adalah ini ya. Artinya dia antara M1 dan M sama dengan 1 ya dan M sama dengan 2 ya. Nah, berapa pola terang interferensi? Nah, kita hitung berapa pola terang yang berada di dalam pola terang difraksi pertama ini. Maka caranya lebih kurang sama ya. B kita cari difraksinya ya, difraksi yaitu A sin theta sama dengan
MD lambda ya. MD-nya itu adalah sama dengan 2, maka kita dapatkan sin theta itu adalah 2 lambda per A. Kemudian untuk interferensi ya, kita bisa cari D sin theta M interferensi lambda ya. Sin tetanya itu adalah 2 lambda, maka D dikali 2 lambda per A sama dengan M I lambda ya. Lambdanya hilang ya, maka kita akan dapatkan MI-nya itu adalah 2D per A ya. Nah, ini kalau nilai D dan A-nya kalian masukin ya, nilai D ya, nilai A dan nilai D-nya, maka di sini kalian akan dapatkan hasilnya itu adalah 9,6 ya, 2 kali dari ini ya, 2 kali dari ini. Nah, namun apakah jumlah pola terangnya 9 atau 10? Nah, di sini kita lihat bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Dari begini, kemudian pola terang kedua ya. Tadi yang kelima di sini ya, kelima karena 4 dia masuk ke sini ya. Ya. Kelima di sini, keenam di sini, ketujuh di sini, ke-8 di sini, ke-9 di sini. Kemudian 10 sudah berada di luar dari pola difraksi. Ya. Di pola difraksi yang kita hitung, pola difraksi pertama. Ya. Nah, yang ke-10 sudah berada di luar. Jadi yang kita hitung di sini adalah 5, 6, 7, 8, 9. Jadi total itu ada 5. Jadi jawabannya adalah ada 5 pola terang ya. Terang. Kalau yang ini tadi ada 9 pola terang. Ya. Nah, ini untuk contoh 4 mengenai difraksi celah ganda ya. Bentuk pertanyaannya kira-kira akan seperti ini. Bahasan terakhir dari difraksi yaitu tentang kisi difraksi. Ya, kisi difraksi atau diffraction gratings adalah suatu susunan celah banyak dengan lebar yang sangat kecil ya dibandingkan dengan panjang gelombang, dengan jarak antar celahnya D dan jumlah celahnya itu N. Jadi bukan lagi 1 atau 2 celah, tapi N, banyak celah. Biasanya jumlah celah mencapai beberapa ribu celah per milimeter ya. Jadi ini kalian lihat, ini A-nya ya, A-nya itu ya, A-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan lambda, kemudian dia terpisah oleh jarak D, dan jumlah celah ini adalah N ya, N celah. Pola terang maksima atau maksima yang dihasilkan memiliki lebar sangat kecil, seperti garis. Jadi pola yang dihasilkan itu akan seperti ini, ya bentuknya garis-garis yang dipisahkan oleh pola terang yang sangat lebar. Ya. Jadi dengan intensitas yang relatif sama, tapi dia terpisah dengan pola terang yang sangat lebar. Jadi dia berbentuk garis. Nah, posisi pola terang itu ditentukan ya ini interferensi ya, interferensi D sin theta M sama dengan M lambda ya. D itu adalah tadi jarak antar celah. Sedangkan lebar garis pola terang ya, lebar garis ini ya, lebar garis ini itu kita dapat hitung setengahnya ya. Yang perlu diingat nih, setengahnya itu adalah lambda per N D cos theta. N itu adalah jumlah gratingnya, jumlah kisi, D itu jarak antar celah, dan cos theta, di mana theta itu adalah posisi pola terang. Lebar garis pola terang itu dia delta delta theta HW ya, half width ya ini. Kemudian untuk kisi difraksi ya, yang sering dibahas itu adalah karena kemampuan dari difraksi. Kisi difraksi ini dapat digunakan untuk memisahkan spektrum cahaya sesuai dengan panjang gelombangnya. Terutama jika spektrum tersebut berdekatan ya, panjang gelombangnya berdekatan. Jadi kalau kita punya ada cahaya, kita ingin tahu panjang gelombang yang satu dengan yang lainnya, ingin kita pisahkan, kita menggunakan kisi difraksi. Jadi nanti dia akan terlihat terpisah ya. Ini biru, hijau ya, dia akan terlihat terpisah. Nah, sesuai dengan ordernya itu juga kita bisa pisahkan, kita bisa lihat pemisahan dari gelombang cahaya. Ada yang disebut dengan dispersi, yaitu dispersi itu adalah persebarannya
Ya, satuannya itu adalah derajat per meter atau radian per meter yang dapat dihitung dari delta theta per delta lambda. Ya, jadi kalau misalnya kita punya dua cahaya, kita hitung cahaya satu tetanya berapa, kemudian cahaya spektrum pertama cahaya berapa, kemudian spektrum kedua posisinya berapa, posisi tetanya. Misalnya ini posisi tetanya, spektrum pertama di sini, spektrum kedua di sini, ya. Kemudian kita punya panjang gelombang dari masing-masing cahaya, ya, lambda 1 dan lambda 2, maka kita dapat hitung persebarannya, dia berapa persebarannya. Atau dapat dihitung juga dengan M, ya, kalau kita ingin hitung pada orde pertama, pemisahannya, persebarannya, M dibagi D cos theta. D itu adalah jarak antar celah. Kemudian daya pisah, ya, daya pisah dari kisi difraksi, yaitu adalah kemampuan kisi difraksi untuk memisahkan spektrum cahaya. Dihitung dengan R, yaitu adalah panjang gelombang rata-rata dibagi dengan selisih gelombang tersebut. Jadi kita bisa hitung kekuatan dari kisi difraksi dari ini, atau kita bisa hitung juga dari kalau kita punya orde pertamanya berapa, ya, orde 1, maka kita dapat kalikan dengan jumlah kisinya, jumlah kisi yang ada pada kisi difraksi tersebut. Kalau misalnya dia pada orde yang lebih tinggi, ya, M yang lebih tinggi, ya, M yang lebih tinggi, maka kemampuan dia untuk memisahkan dua spektrum atau dua gelombang cahaya itu semakin besar. Ya, karena N-nya tetap, M-nya semakin tinggi, maka R-nya semakin besar. Kita lihat di sini, ya, kalau pada orde kecil jaraknya, ya, berdekatan, semakin besar ordenya, maka dia semakin dapat dipisahkan, ya. Kemudian ini contoh 5, suatu kisi difraksi dengan jumlah kisi, ya, 1,2 kali 10⁴, jumlahnya sangat banyak, tersebar secara seragam dalam lebar 25,4 mm. Digunakan untuk memisahkan cahaya sodium yang memiliki dua spektrum. Ya, spektrum. Sodium itu memiliki dua spektrum, artinya di sini kita punya kisi, ya. Kita punya kisi, kemudian kita tembakkan cahaya, ya, cahaya dari sodium. Nah, cahaya dari sodium ini dia punya rentang dari X nanometer hingga katakanlah Y nanometer, ya. Dia punya ini. Nah, ini kita dapat pisahkan spektrumnya. Mungkin di sini ada 589 nanometer dan 589,59 nanometer, ya. Jadi perbedaannya sangat kecil sekali. Nah, kita bisa menggunakan kisi difraksi kita untuk bisa melihat perbedaan kedua spektrum ini. Yang perlu dicatat di sini adalah jumlahnya adalah 1,26 kali 10⁴, ya. Jumlahnya 1,26 kali 10⁴. Kemudian tersebar secara seragam dalam lebar. Jadi 25,4 mm itu adalah ini, ya. 25,4 mm, ya. Yang ditanyakan, hitung lokasi sudut dari maksima pertama spektrum pertama, ya. Artinya spektrum pertama ini, ya. Ini spektrum kedua, ya. Lokasi sudut dari maksima pertama, artinya kita harus hitung pola terang pertama. Kemudian ditanyakan perbedaan sudut dari kedua spektrum, ya. Kemudian jumlah kisi minimum untuk dapat memisahkan kedua spektrum pada orde pertama. Oke. Yang pertama kita akan cari yang A, ya. Lokasi sudut dari maksima pertama. Kita tahu D sin theta, ya, sama dengan M lambda. Dimana M-nya ini kita dapat sama dengan 1, kemudian lambdanya ini adalah lambda 1, ya, sama dengan 589 nanometer. Nah, D-nya di sini kita harus cari, ya, D, di mana D itu sama dengan lebar dari kisi ini dibagi dengan jumlah kisinya, ya. Jadi dia 25,4 mm dibagi dengan 1,26 kali 10⁴. Ya, ini sekitar 2016 nanometer. Nanometer, ya. Kita dapat D-nya. Karena D itu adalah jarak antar celahnya. Jadi kalau di lebarnya sekian dan jumlahnya sekian, maka kita dapatkan celahnya. Kita dapat D, maka kita bisa hitung sin theta, ya, sama dengan
M1 ya dikali dengan 589 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan D-nya itu adalah 2016 kali 10 pangkat min 9 ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan tetanya itu lebih kurang adalah 17 derajat ya tetanya. Jadi lokasi dari sudut maksimal pertama itu adalah di 17 derajat. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya dia layar ya, dan ini 0 ya, kemudian ini adalah theta ya sudutnya, maka 17 derajat, maka orde pertamanya itu untuk 589 nanometer panjangnya, maka dia ada di 17 derajat ya, 17 derajat. Kemudian perbedaan sudut angular atau angular separation dari kedua spektrum. Ini pada orde pertama juga ya, pada orde pertama ya. Nah, ini kita cari yang B, yaitu kita bisa cari theta ini, kalau tadi theta 1 ya, kita bisa cari theta 2 D sin theta 2 sama dengan M lambda 2 ya, ini lambda 1. Maka theta 2 kita akan dapatkan ya, ini sekitar 17 derajat, sekian ya. Atau kita bisa cari dengan menggunakan dispersi ya, dispersi. Dispersi itu adalah M dibagi D sin theta cos ya, cos ya, M cos theta, M-nya itu adalah 1, D-nya itu kita dapat tadi 2016 pangkat min 9 ya. Kemudian cos theta-nya itu ya, kita bisa cari cos theta. Nah, di sini cos theta ya, kita kan nggak tahu theta-nya, tapi yang kita tahu adalah bahwa perbedaannya itu tidak akan jauh dari theta yang pertama. Maka di sini kita bisa coba gunakan 1/2016 kali 10 pangkat min 9 cos dari 17 derajat ya. Maka kita akan dapatkan dispersinya itu sebesar 5,2 kali 10 pangkat min 4 ya, radian per meter. Nah, dari dispersinya ini kita bisa dapatkan dispersi itu adalah delta theta per delta lambda ya. Maka delta theta ya, yang ditanyakan adalah perbedaan sudutnya ya, atau kita dapatkan dari sini theta 1 kurang theta 2 itu sama dengan dispersinya tadi dikali delta lambda ya. Nilainya sama aja hasilnya. Di sini kita akan dapatkan bahwa perbedaan sudutnya itu adalah sekitar 0,017 derajat. Oke. Kemudian untuk yang C ya, jumlah kisi minimum untuk dapat memisahkan kedua spektrum pada orde pertama. Ya, ini pada M sama dengan 1. Kemudian kita bisa cari yang pertama itu adalah R-nya ya. Yaitu dia nilainya NM tadi sama dengan rata-rata dibagi dengan selisih ya, selisih lambda ya. Maka yang kita cari adalah N, jumlah kisi minimum pada orde pertama N, sedangkan M-nya itu adalah sama dengan 1, maka kita bisa cari lambda rata-rata dibagikan dengan selisih lambda. Lambda rata-ratanya 589 ditambah 589 ya, 589 ditambah 589,59 ya, dibagi 2 rata-rata, kemudian dibagi selisihnya yaitu 0,59. Nah, ini kalau kalian hitung hasilnya adalah 999 ya. Artinya bahwa jumlah kisi minimum supaya dia dapat dipisahkan itu adalah 99 kisi. Kalau di bawah ini maka kita tidak dapat memisahkan kedua spektrum tersebut. Oke, ini pembahasan untuk difraksi cukup banyak sebenarnya. Ada celah tunggal ya, kemudian celah ganda, kemudian ada celah lingkaran ya, tunggal, ganda, lingkaran. Yang terakhir itu adalah kisi difraksi ya, kisi difraksi. Konsepnya sama, hanya saja penggunaannya berbeda dan kalian harus perhatikan maksima, minimum, lokasi, ya sudutnya, itu bagaimana pemanfaatannya. Oke, cukup sekian untuk materi difraksi. Terima kasih.